Perkenalkan, nama saya Tahara Zain. Saya sekarang sedang berkuliah di Universitas Katolik Parahyangan, jurusan Fakultas Hukum. Halo, nama saya Kiva dari jurusan Film dan Televisi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tony Pratama dari jurusan Teknik Informatika. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Muhammad Fathur Hadian. Aku dari jurusan Akuntansi Universitas Pajajaran. Nama saya Nadia Marzuki, saya kuliah di Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Ini saya bercita-cita untuk menjadi seorang pengacara atau spesifiknya sebagai corporate lawyer di law firm yang ada di Jakarta. Cita-cita aku jadi filmmaker, kerja di salah satu production house dan atau di industri film lainnya, dan jadi penulis. Cita-cita saya ingin menjadi programmer. Cita-cita aku mau jadi auditor di kantor akuntan publik. Pengennya sih di Big Four. Menjadi ahli teknologi laboratorium. Kalau masalah itu sih sebenarnya tahu. Iya. Iya, saya tahu penghasilan saya nanti akan terkena pajak. Tahu. Menurut aku sih pajak tuh kayak kewajiban gitu. Kewajiban warga negara yang telah berpenghasilan, yang nantinya uangnya bakal distorin ke pemerintah, dan nanti bakal dikelola lagi sama pemerintah buat kepentingan negara juga. Menurut saya pajak adalah salah satu penghasilan negara yang didapatkan dari rakyat, yang mana pajaknya tersebut akan digunakan untuk kepentingan rakyatnya sendiri pada akhirnya. Sehingga sebagai rakyat, uang yang kita keluarkan itu pada akhirnya akan dapat kita gunakan secara tidak langsung. Pajak tuh setahu saya tuh semacam kayak pembayaran wajib gitu bagi yang sudah punya usaha atau kerja. Pungutan wajib yang sifatnya mengikat, dan itu apa ya? Menurut saya pajak itu pungutan wajib yang harus dikumpulkan kepada negara. Kurang tahu. Kalau jenis-jenis pajak setahu aku ada PPH, pajak penghasilan, terus ada PPN, pajak pertambahan nilai, terus kayak barang-barang impor, tahunya tuh kayak ada cukai gitu. Itu sih kalau setahu aku. Sama kalau nggak salah pajak bumi bangunan juga ada gitu. Ada pajak langsung dan tidak langsung. Tahu contohnya? Mungkin untuk yang langsung seperti apa sih, motor ya, beli motor, beli mobil. Dan juga kalau misalnya pajak tidak langsung seperti pajak tanah dan bangunan. Yang saya tahu cuma pajak langsung sama pajak tidak langsung. Sepengetahuan saya, ketika kita sudah memiliki penghasilan Tiap bulan Tiap bulan. Mulai biasanya per bulan gitu atau biasanya transaksi gitu. Saya rasa saya sebagai seorang wajib pajak, kalau untuk pajak penghasilan, saya rasa ketika saya sudah memiliki gaji atau penghasilan, lalu kalau PPN, saya sebagai wajib pajak mungkin ketika saya membeli barangnya, saya harus juga membayar pajaknya 10% gitu.
Tahu dong kalau itu. Kita bakal punya NPWP, nomor pokok wajib pajak. NPWP, Oke. Tahu nggak kepanjangannya apa? nomor pokok wajib pajak. Harus punya NPWP. Oh, nggak tahu. Kalau setahu saya tuh jadi kayak kayak keperluan negara gitu, jadi kayak buat fasilitas untuk masyarakat, terus bayar utang negara kayaknya. Menurut saya pajak itu bertujuan menggalang dana untuk pemerintah supaya pemerintah dapat berjalan dengan baik. Menurut saya manfaat pajak tersebut dapat menciptakan suatu keadilan dalam masyarakat, karena ketika seseorang yang memiliki penghasilan lebih besar, ia akan dikenakan pajak lebih tinggi, sehingga ia tidak hanya memakan hartanya untuk dirinya sendiri, tapi orang-orang rakyat kecil pun dapat menikmati hartanya dalam bentuk pajak yang ia bayarkan kepada negara. Buat ini anggaran biaya belanja pemerintah atau daerah buat rakyat juga ya. Kemungkinan sih iya. Mungkin iya. Menurut saya, karena penghasilan saya itu berasal dari sumber yang legal, resmi, jadi menurut saya semua penghasilan saya akan dikenai pajak. Tiap bulan sih pasti dipajakin ya. Kurang tahu juga. Saya kurang tahu jawabannya. Mungkin iya, ada. Tahu besarannya berapa? Tidak tahu. Lalu setelah memenuhi syarat objektif dan subjektif Undang-Undang Pajak Penghasilan, apa ya yang harus dilakukan? Maka yang harus dilakukan adalah mendaftarkan NPWP, menghitung pajak, membayar pajak, serta melaporkan SPT. Apa itu NPWP? NPWP atau nomor pokok wajib pajak adalah identitas atau tanda pengenal bagi wajib pajak yang diberikan DJP. Siapa sih yang harus membuat NPWP? Yang pertama adalah orang pribadi, lalu badan, dan bendahara pemerintah. Lalu bagaimana sih cara membuat NPWP? NPWP dapat dibuat dengan cara offline dengan mendatangi KPP setempat atau dengan cara online dengan membuka situs berikut ini. Setelah mendaftarkan NPWP, selanjutnya adalah menghitung pajak. Tapi sebelum menghitung pajak, apakah kalian tahu seluruh penghasilan itu dipajaki atau tidak sih? Jawabannya adalah tidak. Tidak semua jenis penghasilan itu dikenai pajak. Nah, berikut ini adalah penghasilan yang dikenai pajak. Imbalan sehubungan dengan pekerjaan, kedua hadiah dari undian atau penghargaan, ketiga laba usaha, lalu keuntungan dari penjualan harta, bunga, dividen, royalti, penghasilan dari sewa, premi asuransi, keuntungan selisih kurs mata uang asing. Lalu berikut adalah bukan jenis penghasilan yang dikenai pajak. Bantuan, sumbangan, zakat, harta hibahan, warisan, penghasilan yang tidak melebihi PTKP, imbalan yang diterima dalam bentuk natura, dividen, bayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi, lalu iuran yang diterima oleh dana pensiun. Selengkapnya bisa dilihat di pasal 4 Undang-Undang PPH. Selanjutnya yang harus kalian tahu adalah PTKP. Nah, apa sih itu PTKP? PTKP atau penghasilan tidak kena pajak adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Mengenai PTKP, besarnya PTKP yang didapat sesuai dengan statusnya wajib pajak. Penggolongan status wajib pajak sebagai berikut. Berikut merupakan contoh perhitungan penghasilan kena pajak. Ini Joni, dia berstatus tidak kawin, dengan penghasilan 72 juta. Maka karena dia belum kawin, PTKP-nya adalah 54 juta. Maka penghasilan kena pajaknya adalah 72 juta dikurangi 54 juta sama dengan 18 juta. Ini masih Joni, sekarang dia sudah menikah, maka terdapat penambahan PTKP sebesar 4,5 juta. Maka penghasilan kena pajaknya sekarang adalah sebesar 13,5 juta. Masih Joni, sekarang sudah punya 3 anak, maka mendapat tambahan PTKP sebesar 4,5 juta per anak. Maka penghasilan kena pajaknya sekarang adalah sebesar 0.
Ini lagi, sekarang istrinya bekerja, maka mendapat tambahan PTKP sebesar 54 juta. Karena penghasilan kena pajak kurang dari PTKP, maka tidak ada pajak. Kayaknya antara 10% gitu. Tidak tahu. Yang saya tahu adalah kalau penghasilan kita lebih tinggi, maka pajak yang dikenakan juga akan lebih tinggi. Tapi saya kurang tahu berapa persen rinciannya. Berapa ya? Kurang tahu sih sebenarnya. Taunya kalau zakat 2,5% ya. Kalau pajak mungkin 5% kayaknya kali. 5%. Tahu. Nggak tahu gimana cara ngitungnya. Belum belajar dan belum kena pajak, jadi nggak tahu cara ngitungnya. Enggak. Belum ya? Sayangnya belum. Saya nggak tahu sih cara ngitungnya gimana. Tidak tahu. Kewajibannya ya kalau udah waktunya kena pajak harus punya NPWP, harus bikin NPWP setahu aku. Terus harus bayar pajaknya, sama satu lagi ya harus melaporkan penghasilannya setiap tahun, setahu aku sih gitu. Kalau tepat waktu gitu bayarnya. Kurang tahu. Enggak tahu. Setahu saya sih sebagai wajib pajak kita cuma bayar pajak aja ya. Saya kurang tahu untuk kewajiban apalagi selain hal tersebut. Apa ya? Lapor. Tarif pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi bersifat progresif, yaitu semakin besar penghasilan akan dikenakan tarif pajak yang lebih besar. Menurut pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan kena pajak 0 sampai dengan 50 juta dikenakan tarif 5%, di atas 50 juta sampai dengan 250 juta 15%, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta 25%, dan di atas 500 juta 30%. Tahap penghitungan pajak penghasilan orang pribadi. Yang pertama, menentukan penghasilan kena pajak, lalu mengalihkan penghasilan kena pajak dengan tarif pasal 17 sehingga menghasilkan PPh terutang. Contoh penghitungan tarif pasal 17. Misalkan wajib pajak pribadi memiliki penghasilan kena pajak sebesar 600 juta rupiah. Maka cara menghitungnya yaitu penghasilan sebesar 50 juta dikali dengan 5%, lalu 200 juta dikali dengan 15%, lalu 250 juta dikali dengan 25%, dan sisanya 100 juta dikali dengan 30%. Jadi total pajak penghasilan terutangnya adalah 2,5 juta ditambah 30 juta ditambah 62,5 juta ditambah 30 juta, yaitu 125 juta rupiah. Alur kewajiban sebagai wajib pajak yaitu yang pertama mendaftarkan NPWP, lalu menghitung pajak, setelah itu membayar pajak, dan yang terakhir adalah melaporkan pajak. Lalu bagaimana cara melaporkan pajak? Wajib pajak memenuhi kewajiban melaporkan pajak yaitu dengan SPT. Terdapat 3 jenis formulir SPT yang diperuntukkan WPOP. Yang pertama 1770SS, yang kedua 1770S, dan yang terakhir 1770. Formulir 1770SS diperuntukkan bagi OP yang memiliki sumber penghasilan dari satu pekerjaan saja dan besaran jumlah penghasilan tidak lebih dari 60 juta rupiah. Formulir 1770S bagi OP yang memiliki sumber penghasilan dari satu sumber atau lebih dan atau punya penghasilan lain dari usaha atau pekerjaan bebas. Dan formulir 1770 adalah bagi OP yang memiliki sumber penghasilan dari usaha dan atau pekerjaan bebas tanpa ada satu pemberi kerja utama.